saya Nasya Dila dari kelas 1A Ikom dengan NIM 150324000113. Di sini saya akan melaksanakan tugas pengantar manajemen dengan dosen pengampu Ibu Mufliha, dan materi saya yaitu perkembangan sejarah dan teori manajemen. Ilmu manajemen pada hakikatnya muncul sejak adanya peradaban manusia. Ilmu manajemen itu sendiri berkembang hingga saat ini. Ilmu manajemen memberikan pemahaman kepada kita tentang pendekatan ataupun tata cara penting dalam meneliti, menganalisis, dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan organisasi, baik perusahaan ataupun sektor publik. Selanjutnya ada teori manajemen ilmiah. Gerakan manajemen ilmiah telah dimulai sekitar akhir abad lalu, di mana para insinyur Amerika Serikat dan Eropa mencari dan mengembangkan cara baru untuk mengelola sebuah perusahaan. Beberapa variabel yang diperhatikan dalam manajemen ilmiah itu ada 4. Yang pertama, pentingnya peranan manajer dalam menggerakkan dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Dan yang kedua, ada pengangkatan dan pemanfaatan tenaga kerja dengan persyaratannya. Ketiga, ada tanggung jawab kesejahteraan pegawai atau karyawan. Yang keempat, ada kondisi yang cukup untuk meningkatkan produktivitas kerja, aspek manajemen. Kemudian ada juga nih beberapa perintis teori dalam perkembangan sejarah manajemen. Nah, yang pertama ini ada Robert Owen dari tahun 1771 sampai 1858. Robert Owen ini adalah seorang manajer beberapa pabrik pemintal kapas di New Lanark, Skotlandia semenjak tahun 1800-an. Dalam teorinya, Robert Owen ini menekankan tentang pertahanan sumber daya manusia sebagai kunci keberhasilan suatu perusahaan. Kemudian untuk perintis teori yang kedua ada Frederick W. Taylor dari tahun 1856 sampai 1915. Taylor ini adalah seorang insinyur mekanik asal Amerika Serikat. Taylor ini menekankan bahwa antara waktu penyelesaian pekerjaan dapat dikorelasikan dalam manajemen dengan upah yang diterima, yaitu semakin cepat atau tinggi prestasi kerja dalam menyelesaikan pekerjaannya, akan semakin tinggi juga upah yang akan diterima. Metode ini disebut sebagai sistem upah diferensiasi. Nah, kemudian ada juga teori manajemen klasik. Yang pertama ini ada Henry Fayol dari tahun 1841 sampai 1925. Nah, Henry Fayol ini adalah seorang industriawan Prancis yang terkenal sebagai bapak manajemen operasional yang mengembangkan manajemen, dikemukakan dalam bukunya yang berjudul Administration Industrielle et Générale. Fayol ini berpendapat bahwa manajemen bisa dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada kelompok teknikal, kedua komersial, ketiga finansial, keempat security, dan yang terakhir akuntansi. Selanjutnya ada pendekatan hubungan manusiawi. Yang pertama ada studi Hawthorne. Studi yang dipimpin oleh Alton Mayo menyelidiki bagaimana bahwa kelelahan karyawan ini bisa mempengaruhi produktivitas. Dan yang kedua ada sumbangan dan keterbatasan pendekatan hubungan manusiawi. Hal ini menekankan pentingnya kebutuhan sosial untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian ada pendekatan manajemen modern. Manajemen modern pada dasarnya dibangun atas dua konsep utama, yaitu teori perilaku organisasi atau organizational behavior dan manajemen kuantitatif atau manajemen sains. Beberapa sebagian nama yang menganut teori ini antara lain Douglas McGregor melalui teori X dan Y-nya. Yang kedua ada Abraham Maslow yang mengembangkan adanya hierarki kebutuhan motivasi. Yang ketiga ada Friedrich Herzberg yang menguraikan teori motivasi higienis dan atau teori dua faktor. Nah, selanjutnya ada pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi ini menyesuaikan tanggapan manajerial dengan situasi yang berbeda. Implementasi pendekatan kontingensi digunakan dalam berbagai bidang seperti pemasaran, motivasi, kepemimpinan, dan penentuan keputusan. Pendekatan ini melibatkan unsur lingkungan dalam pemecahan masalah dan membantu manajer dalam menghadapi perubahan-perubahan lingkungan yang sangat cepat. Manajer berusaha menemukan solusi yang tepat dengan bantuan pendekatan kontingensi. Nah, teman-teman, ternyata tadi itu
adalah materi terakhir yang bisa aku sampaikan ke teman-teman yang nantinya bakal nonton video ini. So, sekian dari saya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.